Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Pekan ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat yang ditentukan oleh gen yang diturunkan pada keturunannya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda atau lebih. Yang ketiga, siswa mampu menafsirkan hasil pengamatan untuk memahami persilangan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada peta konsep pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini sifat yang diwariskan dari induk ke keturunannya ini berupa informasi genetika. Informasi genetika atau gen. Gen ini berada di dalam kromosom. Pewarisan sifat ini ada yang monohibrid dan ada yang dihibrid. Monohibrid ini ada yang domain penuh dan ada yang intermediate. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat yang monohibrid. Di sini ada foto dari Bapak Gregor Johann Mendel. Bapak Mendel ini adalah bapak genetika. Bapak Mendel ini memiliki dua hukum, yaitu ada hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel ini adalah membahas tentang monohibrid atau segregasi. Hukum 2 Mendel ini membahas tentang dihibrid. Nah, pewarisan sifat atau hereditas. Sifat yang diwariskan oleh orang tua berupa informasi genetik yang dinamakan dengan gen. Gen inilah yang akan mengontrol sifat-sifat tersebut. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat disebut genetika. Bapak genetikanya yaitu tadi Bapak Mendel. Gen ini merupakan bagian dari senyawa kimia yang berada di dalam kromosom, tepatnya pada lokus. Ini sel, di dalam sel ada nukleus. Di dalam nukleus ada kromosom. Di dalam kromosom ada gen. Setiap gen ini memiliki pasangan gen yang disebut alel. Gen adalah bagian yang menentukan sifat suatu organisme. Gen dilambangkan oleh huruf tertentu. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Istilah-istilah di dalam gen. Ada dominan. Dominan itu sifat yang menutupi, yang diawali dengan huruf besar, yang ditulis dengan huruf besar. Kemudian resesif. Resesif itu sifat yang tertutupi, yang ditulis dengan huruf kecil. Kemudian homozigot. Homozigot itu dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus atau satu pasang. Nah, contohnya di sini X besar dengan X besar, X kecil dengan X kecil, ini namanya homozigot. Kalau heterozigot itu dua alel yang berbeda atau satu pasangnya itu berbeda, ada yang besar, X besar dan X kecil, ini namanya heterozigot. Kemudian ada genotip. Genotip itu adalah jenis gen yang mengendalikan fenotip. Jadi nanti fenotip ini dikendalikan oleh genotip. Di sini ada genotip B besar dengan B besar, B besar dengan B kecil, dan B kecil dengan B kecil. B besar dengan B besar ini adalah dominan, homozigot yang dominan. Kemudian B besar dengan B kecil ini adalah heterozigot. B besarnya dominan, B kecilnya resesif, ini heterozigot. Terus ini ada genotip B kecil dengan B kecil, ini homozigot resesif, ini homozigot dominan, ini heterozigot, ini homozigot yang resesif. Kemudian fenotip itu sifat penilaian fisik yang dapat diamati. Contohnya B besar dengan B besar itu fenotipnya biji bulat. Kalau B kecil dengan B kecil, fenotipnya biji berkerut. Nah, di sini ada hukum 1 Mendel atau hukum segregasi atau pemisahan tentang persilangan monohibrid. Kalian lihat diagram persilangan berikut. Ini ada parental atau induk. Ada genotip dari induk betina adalah genotipnya B besar dengan B besar dan fenotipnya biji bulat. Diselangkan dengan genotip dari induk jantan, yaitu genotipnya
B kecil dengan B kecil atau homozigot yang resesif dengan fenotipnya biji berkerut. Kemudian dalam proses gamet menghasilkan B besar dan B kecil. Saat penyatuan gamet B besar dengan B kecil maka akan menghasilkan filial atau keturunan B besar dan B kecil dengan fenotip biji bulat. Setelah itu terjadi parental kedua atau induk kedua dari filial pertama dengan melakukan penyerbukan sendiri, yaitu kita silangkan antara filial pertama dengan filial pertama, B besar dan B kecil dengan B besar dan B kecil, sehingga pada proses pembentukan gamet terjadinya segregasi atau pemisahan, yaitu menghasilkan B besar dan B kecil, B besar dan B kecil, sehingga filial keduanya atau keturunan keduanya dari gamet, persilangan dari gamet yang sudah dihasilkan, yaitu B besar dengan B besar, yaitu menghasilkan B besar dan B besar dengan fenotip bulat. Kemudian B besar dengan B kecil menghasilkan B besar dan B kecil dengan fenotip bulat. Kemudian B kecil dengan B besar menghasilkan B besar dan B kecil. Kenapa ditulisnya B besar dulu? Karena B besar yang dominan, sedangkan B kecil adalah resesif yang tertutup oleh dominan. Kemudian fenotipnya bulat. Dan B kecil dengan B kecil fenotipnya berkerut. Nah, jadi dari filial kedua ini dapat genotipnya yaitu B besar dengan B besar dengan B kecil dengan B kecil, sehingga perbandingannya B besar ada 1, B besar dan B kecil ada 2, B kecil ada 1. Jadi perbandingannya 1:2:1. Kemudian untuk perbandingan fenotipnya bisa dilihat dari genotipnya. B besar dan B besar adalah bulat. Kemudian berkerut, fenotipnya bulat dan berkerut kan fisiknya. Nah, dilihat dari genotip, bulatnya ada 3, 1, 2, 3. Ada 3, kemudian berkerutnya ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya 3:1. Akan tetapi ada beberapa penyimpangan terhadap hukum Mendel ini. Bisa dilihat dari kasus bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa ini. Ternyata filial pertamanya ini menghasilkan merah muda dari persilangan bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa berwarna merah dan Mirabilis jalapa berwarna putih, sehingga fenotipnya menghasilkan merah muda. Bukan merah tetapi merah muda. Sehingga parental kedua atau induk keduanya disilangkan sehingga menghasilkan proses gamet M besar dan M kecil, M besar dan M kecil, sehingga filial keduanya itu M besar disilangkan dengan M besar menghasilkan M besar dan M besar fenotipnya merah. Kemudian M besar dengan M kecil menghasilkan M besar dan M kecil dengan filialnya merah muda. Fenotipnya merah muda. Kemudian M kecil dengan M besar menghasilkan fenotip merah muda. Kemudian M kecil dengan M kecil menghasilkan fenotip putih. Ini dinamakan dengan persilangan intermediate. Kemudian jadi menghasilkan genotipnya sama seperti tadi, perbandingannya 1:2:1, tetapi di fenotipnya yang berbeda. Tadi fenotipnya 3:1, sedangkan ini 1:2:1 karena filial pertama menghasilkan merah muda. Ada warna merah muda, tidak hanya warna merah dan putih saja, tetapi ada warna merah muda. Merah mudanya ada 2, jadi merahnya ada 1, merah muda ada 2, dan putih ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya 1:2:1. Nah, tugasnya kalian silakan catat info penting yang kamu dapat lewat video ini, kemudian difoto dan dikirim ke link Google Form yang sudah Miss berikan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Selamat belajar dan mengerjakan tugas ya anak-anakku yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.